Lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia kembali dapat menyapa Sobat Lisan di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sedang berkunjung di rumah salah satu guru kita, orang tua kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah. Sobat Lisan, sengaja kita bertandang bersilaturahmi, tidak lain kita mencari keberkahan dan manfaat dari silaturahmi. Apalagi kita berkunjung kepada guru-guru kita yang insya Allah memiliki banyak manfaat ilmu dan lain sebagainya buat kita ambil pelajaran dan ilmunya. Pada kesempatan pada kali ini Bincang Lisan akan coba ngobrol, berdiskusi, membicarakan tentang moderasi beragama. Iya, pada kesempatan kali ini obrolan Bincang Lisan akan coba kita angkat berkenaan dengan moderasi beragama, Ustaz. Karena memang kita melihatnya bahwa isu ini terus disampaikan di beberapa media bahwa moderasi beragama itu kita sendiri yang orang awam ya, itu kadang belum paham juga sebenarnya definisi dan maksud yang disampaikan moderasi agama itu tujuannya apa dan seperti apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'd. Ya, terkait dengan topik moderasi beragama, memang ini kalau kita merunut sejarah, memang ada sejarah yang cukup panjang ya. Tetapi juga mengalami metamorfose istilah maupun juga perkembangan penyebarannya ya. Kalau kita lihat di dalam lamannya Kemenak ya, itu moderasi beragama itu cara pandang di dalam beragama yang dianggap sebagai cara pandang yang moderat, yang mereka memahami bahwa dalam mengamalkan ajaran agama itu harus moderat. Jadi dalam pandangan moderat itu tidak keras, tidak radikal ya, dan cenderung toleran dalam pengertian yang ternyata difahami oleh Barat ya. Bukan tak toleran dalam pandangan Islam. Nah, mereka menggunakan istilah moderat itu merujuk kepada tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Tetapi setelah kita coba untuk merunut tafsirnya ya, mereka menggunakan tafsir-tafsir yang kemudian cenderung dipakai oleh kalangan liberal ya. Nah, karena itu kita penting merunut kalau dalam pengertian tadi ya, bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang moderat ya, cara pandang di dalam mengamalkan Islam yang dalam pandangan mereka itu moderat, sebetulnya tidak lepas dari sejarah panjang yang bagian dari liberalisasi Islam, liberalisasi di dalam beragama. Yang runutan sejarahnya memang tidak lepas dari persoalan yang ada di Turki ya, pada sekitar abad 18-19, di mana kaum muda Turki ketika mereka sudah mulai pemikirannya itu berkembang, nah nampaknya ini kemudian menjadi acuan ya di dalam dunia Islam ya, termasuk di Indonesia, bahwa liberal itu dianggapnya sebagai suatu jalan baru yang bisa diharapkan ya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, itu yang sejarahnya. Nah, kemudian di Indonesia di tahun sekitar menjelang 2000 ya, dan sekitar 2000 Artinya lebih ya. Artinya isu ini sudah lama Ustaz ya? Iya, disampaikan. sudah lama ya. Tetapi itu tidak lepas dari perkembangan pemikiran liberal. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini di backup ataupun perkembangannya kemudian dikuatkan ya dengan munculnya kasus menara apa itu yang di New York itu, WTC WTC ya, Center ya. WTC, dan kalau dalam kasus di Indonesia itu kan bom Bali ya, bom Bali 2 tahun berapa,
2000-an ya. 2001 ya. 2001. Nah, karena itu nampaknya itu menjadi pemicu bahwasanya cara pandang yang menurut mereka itu adalah cara pandang yang benar ya, agar tidak terjadi kekerasan itu adalah dengan menggunakan cara pandang yang liberal ya, yang pada perkembangan selanjutnya nampaknya ide-ide liberal dengan Islam liberalnya ya, itu tidak laku ya. Oke. Artinya mereka akhirnya pupus secara alamiah ya, tidak banyak yang memberikan dukungan. Nah, sehingga kelompok itu sendiri pun akhirnya hilang ya. Nah, setelah itu kemudian bermetamorfose ya, Berubah itu lah ya. menjadi apa yang kemudian dikembangkan oleh mereka itu dengan Islam moderat ya. Oh, selamat. Nah, Islam moderat dan prosesnya ya namanya moderasi beragama. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Karena itu sungguhnya moderasi beragama itu adalah cara pandang yang kalau dibandingkan dengan cara pandang yang Islam secara keseluruhan ya seolah-olah menjadi agama baru ya. Betul, betul. Agama baru karena mereka mendefinisikan Islam itu pada satu sisi saja ya, yaitu yang mereka pandang sebagai sesuatu yang moderat ya. Nah, padahal kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an ya, di mana Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya. Jadi bukan menjadi muslim yang liberal, bukan menjadi muslim yang moderat, termasuk juga bukan menjadi muslim yang radikal. Betul. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah muslim yang bertakwa ya. Baik. Bukan hanya muslim saja, tapi muslim yang bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang menunjukkan kemuslimannya itu muslim yang sesungguhnya. Nah, itu yang kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an. Berarti gini, sebenarnya kan dari arti bahasa sendiri moderasi kan artinya sedang saja atau jalan tengah itu kan. Iya, menurut mereka itu moderat itu jalan tengah. Yang kalau di dalam surat Al-Baqarah 143 itu kan wasaton ya. Oh iya, wasaton. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Nah, jadi yang mereka pandang sebagai ayat yang membahas tentang acuan atau rujukan Islam moderat ya. Jadi istilah wasaton kemudian diartikan sebagai Islam moderat. Secara istilah tadi moderasi beragama adalah bentuk cara pandang agama pada salah satu permasalahan. Cara pandang beragama dalam konteks yang mereka pandang sebagai moderat ya. Betul. Moderat itu berarti tidak radikal, tidak keras, tidak menggunakan jalan kekerasan. Ya, dilihat dari ini kan seolah tertuju kepada hanya Islam sebetulnya yang kita lihat. Ya, faktanya itu memang yang dituju itu Islam. Jadi Islam moderat itu ya memang pemahaman yang kemudian konteksnya kepada Islam. Nah, tentu kita mengkritisi satu penafsiran terkait dengan ayat itu yang menjadi acuan kemudian dipandang sebagai ayat Islam liberal, apa Islam moderat. Yang kedua, bahwa moderasi beragama itu nampaknya juga tidak lepas dari program-program Barat yang kalau kita juga melihat di dalam sejarah itu ada yang kita kenal itu Rand Corporation ya. Itu yang mereka mengklasifikasikan kaum muslim ya, itu kan menjadi 4 kelompok ya. Oh iya, betul. Ada kelompok fundamentalis, ada kelompok fundamentalis atau radikal, kelompok tradisionalis, kelompok modernis, dan kelompok moderat. Nah, cara pandang 4 ini nampaknya mereka sengaja lakukan dalam rangka untuk memecah belah posisi kaum muslimin ya. Sebagaimana kalau di masa lalu ya, di zaman Belanda itu kan ada Snuggergrund ya. Ketika memahami Islam ya, jangan seluruhnya itu disatukan atau dipukul rata ya. Tapi ada Islam yang mereka pandang itu sebagai Islam ibadah, dalam pengertian ibadah. Ada Islam dalam pengertian sosial kebudayaan atau sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga itu Islam secara politik. Nah, itu dibeda-bedakan agar penjajah itu bisa memilah-milah kepada mereka yang
memiliki pandangan Islam politik harus benar-benar disikapi secara keras. Tapi dalam pandangan masyarakat yang hanya sebatas dalam masalah ibadah ya ritual, justru mereka difasilitasi, diberikan keleluasaan untuk beribadah dan sebagainya. Nah, dalam run corporation itu nampaknya ini meneruskan ya dengan rincian yang lebih banyak, dan karena itu Islam moderat ya atau moderasi beragama itu salah satu yang menjadi pandangan mereka itu kan memandang bahwasannya orang-orang yang tidak menggunakan cara pandang Islam moderat dipandang sebagai kelompok yang radikal. Nah, padahal yang dituju mereka yang dianggap kelompok Islam radikal itu sungguhnya adalah orang-orang yang berupaya untuk menjalankan Islam secara keseluruhan, secara kafah. Nah, ada kepentingan di balik isu ini, Ustaz? Ya, dengan melihat sejarah ya antara Rand Corporation, kemudian Snowcross Ground ya, lalu dari segi istilah juga perjalanan liberalisme ya, itu nampaknya ini juga tidak lepas dari isu-isu yang diangkat oleh penjajah. Karena itu kalau dengan melihat konteks yang seperti ini, namanya kita punya argumentasi ya bahwasanya moderasi beragama atau Islam moderat itu adalah bagian dari upaya penjajah untuk menjadikan wilayah-wilayah negeri-negeri Muslim itu berada dalam kekuasaan atau mudah dikuasai oleh mereka, para penjajah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kaum muslimin itu melaksanakan Islam secara kafah ya, yang dipandang oleh kalangan moderat itu dianggap sebagai kelompok radikal ya, itu membahayakan bagi penjajah. Bagi penjajah ya. Termasuk di masa lalu, di masa penjajah Belanda, ini kan kekuatan terbesar yang memusuhi penjajah itu kan umat Islam yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Islamnya. Mereka kalau dalam konteks melawan penjajah itu kan dipandang sebagai aktivitas jihad. Nah, kalau aktivitas jihad itu ditiadakan, ya dipastikan penjajah itu akan mudah untuk menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Dan kita tinggal pasrah aja ya. Iya. Iya. Baik, Ustaz. Jadi berarti sebetulnya dengan kondisi seperti itu, berarti ada sebetulnya ini sangat berbahaya buat kaum muslim itu sendiri. Iya. Dengan melihat seperti itu. Karena ini kan pemikiran ya, yang pemikiran itu berefek pada konsep memahami agama. Ya. Karena ada nilai di sana ya. Iya, sehingga kalau dipandang bahwa atau dengan atau persepsi bahwa pandangan yang diikuti adalah mekanisme seperti bagaimana Islam moderat ya, berarti syarat-syarat Islam yang dipandang oleh mereka itu berkaitan dengan kekerasan, radikalisme itu ya harus dihilangkan, harus ditolak ya. Padahal Islam itu kan kafah ya. Pada satu sisi memang berkaitan dengan hal-hal yang ya dalam pandangan mereka itu moderat ya, atau dalam istilah ini kan lembut ya. Kemudian Rahman Rahim dan sebagainya ya. Tapi di sisi lain ketika itu dibutuhkan juga ada yang memang berkaitan dengan satu kekerasan ya. Perang itu kan kekerasan. Tidak ada perang yang lemah lembut, itu kan enggak ada ya. Betul. Walaupun ada aturan main yang di dalam perang juga harus diikuti ya. Tetapi secara umum bahwa yang namanya perang itu ya dalam rangka untuk mengalahkan musuh ya. Mengalahkan musuh itu kan memang secara fisik. Secara fisik. Nah, sehingga kalau ketika itu terjadi dan dibutuhkan ya memang itu harus dilakukan. Nah, demikian pula aktivitas-aktivitas yang lain yang berkaitan dengan fisik ya ada kecenderungan kekerasan, misalnya sanksi-sanksi yang memang ditetapkan berkaitan dengan fisik ya. Kisos, hukum kisos itu kan terjadi aktivitas fisik yang bisa jadi dianggap sebagai sebuah kekerasan. Kemudian rajam ya dan sebagainya. Artinya memang ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang dipandang sebagai kekerasan. Ada juga yang berkaitan dengan sikap lembut ya. Nah, Islam itu mencakup semuanya sesuai dengan posisinya, kebutuhannya ya, dan itu telah ditetapkan di dalam Islam. Nah, sepanjang itu ditetapkan secara benar ya tentu justru itu yang diterapkan. Iya, Ustaz. Berkenaan dengan moderasi beragama ini, tentunya ya Islam ya memiliki kesimpulan dan cara pandang berkenaan dengan ini. Karena jika memang tidak disikapi dan
apa namanya, ditarik kembali kepada Islam, ini kan Ya. menjadi tafsir-tafsiran yang tadi ya, khawatirnya mereduksi dan mengkerdilkan ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Ya, jadi dengan pemahaman seperti itu ya kita bisa melihat ya bahwasanya pemahaman moderasi beragama itu akan melemahkan kaum muslimin di dalam mempelajari Islam atau di dalam memahami Islam ya. Paling tidak mereka seolah-olah di framing ya bahwasanya Islam yang harus dipelajari, yang harus diamalkan itu adalah Islam yang berkaitan dengan yang kelembutan saja ya. Sementara yang di luar itu yang dipandang sebagai apa ya sikap yang mengantarkan kepada intoleran ya, nah itu harus ditinggalkan, harus dihilangkan. Nah sehingga persepsi mereka terhadap orang-orang yang melaksanakan Islam secara kafah atau memperjuangkan Islam secara kafah kemudian dilabeli ya dengan istilah-istilah yang apa ya seolah-olah serem ya, Iya, radikal, intoleran ya dan sebagainya. dimonetarisasi. Nah, jadi sungguhnya salah satu bahaya terbesar adalah menjadikan umat Islam itu akan terdorong atau akan di framing ya untuk melakukan pemahaman Islam yang justru menyimpang. Ya, hanya memahami Islam hanya satu bagian-bagian saja ya. Sementara bagian yang lain harus ditinggalkan. Iya. Nah, terkait dengan tafsir yang mereka pakai ya, nampaknya tafsir yang mereka gunakan ya memang tafsir-tafsir yang cenderung liberal ya dalam pemahaman dan sejarah, kemudian apa tafsir-tafsir untuk ayat-ayat yang lainnya juga cenderung seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau kita melihat tafsir yang justru banyak dipakai di kalangan pesantren ya, itu tafsir Jalalain ya. Itu memahami konteks di dalam ayat surat Al-Baqarah 143 itu kan seperti yang dinyatakan dalam tafsir itu, wa kadzalika kama hadainakum ilaihi ja'alnakum ya ummat Muhammad ya, ummatan wasatan khiyaran udulan ya, litakunu syuhada 'alan nasi yaumal qiyamah anna rusulahum ya ballaghatuhum wa yakun rasul 'alaikum syahida annahu ballaghakum. Jadi di dalam tafsir itu justru dinyatakan ya, wa kadzalika demikian pula ya sebagaimana kami telah membimbing kamu ya kepadanya. Kami jadikan kamu wahai Muhammad ya sebagai umat yang pertengahan, umatan wasaton ya. Itu kemudian ditafsirkan khiyaron udulan ya, di umat yang terbaik ya, yang adil. Ya. Jadi pengertian wasaton yang difahami atau ditafsirkan oleh kalangan Para ulama. liberal, kalangan Islam moderat itu sebagai sebagai Islam moderat ya, Islam pertengahan, itu justru dalam tafsir ini dinyatakan khiyaron udulan ya, umat yang terbaik dan yang adil. Nah, umat yang terbaik dan adil itu yang seperti apa kalau kita kemudian mengaitkan ya dengan ayat-ayat yang lain, itu adalah kebaikan umat Muhammad itu kan karena umat Muhammad itu sebagai umat yang mendakwahkan Islam ya, Betul. kemudian menjadikan Islam itu ketika diterapkan akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi khiyarun ya, yang terbaiknya di situ, kemudian udulan menjadikan Islam itu adil, yaitu ketika diterapkan. Kalau tidak diterapkan, kita tidak akan tahu keadilan Islam itu di mana. Tidak nampak ya. Tidak akan nampak ya. Iya. Karena itu antara konsep syariat dengan aplikasinya itu akan menjadi satu kesatuan. Betul. Sehingga nampak kebaikannya di mana, keadilannya juga di mana, itu akan bisa dirasakan, diketahui. Dan sejarah telah membuktikan bukan hanya umat Islam saja yang merasakan itu, tapi juga orang-orang non-Muslim merasakannya tentang keadilan Islam, tentang kebaikan Islam. Nah, jadi itu klarifikasi ataupun kritik ya terkait dengan tafsir yang mereka pakai ya, yang kemudian disimpulkan bahwasanya Islam yang menurut mereka itu membawa kepada kebaikan itu adalah Islam moderat. Iya. Ya, syukran Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
Ustaz Muhammad Al-Fakar pada kesempatan bincang lisan kali ini ada manfaatnya buat kita semua, tentunya buat para sobat lisan di mana saja berada. Demikian berkenaan dengan moderasi beragama, mudah-mudahan kita memahaminya dengan betul agar selama ini agama yang kita pahami bahwa semuanya sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi sebetulnya tidak ada istilah-istilah yang lain selain memang kita sesungguhnya Allah menginginkan dan Rasulullah itu bahwa kita tidak lain menjadi seorang muslim yang bertakwa, bukan yang radikal, bukan yang liberal. Jadi tentunya itu menjadi cita-cita kita bersama bahwa tidak lain sebagai muslim adalah puncak tertinggi cita-citanya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan